Ada seorang pria yang lebih memilih gagal menikah ketimbang ia disuruh memotong rambutnya. Jadi ia lebih memilih untuk ya udah, daripada disuruh motong rambut, aku mending gagal nikah. Padahal mertuanya ini yang nyuruh. Tapi ia lebih menolak jika tetap dipaksa untuk memotong rambut. Bukan karena ego, melainkan ini ada alasan yang teramat mengerikan di balik panjang rambut dari pria tersebut. Jadi ada alasan yang benar-benar sangat-sangat mengerikan. Alasan apa ini? Kok sampai-sampai calon mertuanya yang nyuruh potong rambut, ia lebih memilih untuk gagal menikah? Aneh kan? Ternyata ada sesuatu hal, cerita yang sangat mengerikan sekali. Kalian penasaran seperti apa ceritanya? Saksikan selengkapnya di channel Yoska Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel Yoska Official New. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen, namanya siapa, kota yang dimana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian semuanya. Jam 3 dini hari saya syuting loh. Wah, saya mengucapkan banyak terima kasih buat para pendukung yang support channel Rian Agus Widodo Yoska Official gitu. Kalian sudah siap Yoska? Yowes okai. Seperti biasa, nama tempat semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Kali ini malah justru ngeri banget kalau sampai nggak disamarkan. Ini ngeri banget karena sangkutannya orang-orangnya mungkin dari keturunannya masih pada hidup, keluarganya juga masih pada hidup gitu. Makanya untuk keamanan bersama mending disamarkan. Nah, kejadian ini awal tahun 2020 gitu. Jadi belum lama kan? 2020. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Jarot. Jarot sendiri, ia ini hidup sebatang kara. Tuh, dulu pernah punya nenek, akan tetapi neneknya udah meninggal. Jarot hidup sebatang kara. Nah, Jarot ini tinggal di tempat ia bekerja. Apa pekerjaan Jarot? Pekerjaan Jarot ini dia seorang penjual warkop gitu. Dia ini pedagang warkop. Warung kopi, warung mie rebus gitu kan. Nah, di sebuah kota, di sebuah kota, kita sebut saja kota A, Jarot ini benar-benar orang yang bisa dikatakan humble. Bisa dikatakan ia ini baik sama orang. Pelayanan Jarot juga benar-benar yang tulus, benar-benar yang halus, lembut gitu. Akan tetapi, sebenarnya karakter Jarot sendiri ini pendiam. Ia melawan semua itu. Orang yang tidak percaya diri. Tapi karena dia ini profesinya sebagai pedagang gitu kan, mau gak mau, ini harus baik sama orang, harus humble sama orang. Melawan itu pun menurut Jarot ini beban, berat. Untuk membuka diri, percaya sama orang, baik sama orang, ini berat. Tapi berjalannya waktu Jarot bisa menguasai hal itu gitu. Nah, pada suatu ketika ada seorang pembeli yang di mana ini bisa dikatakan kayak pelanggan. Kita sebut saja namanya Windy. Seorang perempuan. Usia Jarot sendiri, ini usianya 25 tahun. Nah, Windy usianya ini 23 tahun. Windy dari zaman ia kuliah, ketika dia ini pulang dari kuliah, ini ngajak teman-temannya ke situ. Makan mie rebus di situ, bareng teman-temannya segala macam. Nah, ini menjadi langganan kan? Setiap hari menjadi langganan yang akhirnya kenal Jarot. Windy ini terpesona dengan seorang Jarot. Jarot ini anaknya ini tinggi, rambutnya ini gondrong. Nah, Windy ini benar-benar melihat Jarot ini bukan seperti pria yang pada umumnya gitu. Windy tahu ini ada sesuatu hal nih gitu. Ada sesuatu hal, dia kok punya karisma gitu. Ada apa ya gitu. Nah, Windy ini mencoba untuk mendekati. Ternyata Jarot juga sama. Melihat Windy, dia terpukau juga gitu. Sama-sama saling jatuh cinta. Singkat cerita, berjalannya waktu, akhirnya bener adanya. Mereka pun akhirnya pacaran gitu. Mereka deket, saling ngungkapin bla 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 gitu kan. Nah, akan tetapi ada satu hal yang mengejutkan gitu. Entah kenapa setiap Windy membahas rambut, Jarot selalu mengalihkan pembicaraan. Ketika Windy meminta untuk kamu potong rambut, Jarot mengalihkan pembicaraan itu terus menerus. Nah, pada suatu ketika, karena mereka ini pacaran sudah lama, ini otomatis kan bapaknya Windy ini nanyain, "Bapak tahu kamu pacaran sama tukang warkop. Bapak nggak apa-apa, tapi kenalin ke bapak." Gitu. Nah, pada saat itu Jarot pun akhirnya mainlah ke tempat Windy. Saat itu bapaknya Windy ini mengatakan, "Yakin nak,
kamu mau sama Windy, ini hanya pacaran apa serius? Jarod mengatakan ini serius pak, saya menyayangi Windy. Udah semuanya ditanyakan sama bapaknya, ada satu hal juga nih yang bapaknya kurang srek, yaitu ya saya bilang tadi di bagian rambut. Bapak mengizinkan kalian menikah karena bisa dikatakan kamu ya juga sudah ada pemasukan toh. Kan nggak mungkin bapak ini melihat anaknya bapak ini terlantar nanti kalau udah menikah malah susah makannya gitu toh. Bapak senang kamu ada pekerjaan. Bapak tidak pernah menilai pekerjaan kamu ini hasilnya sedikit atau apa. Bapak tidak menilai seperti itunya ya. Banyak sedikitnya itu enggak Bapak nilai. Tapi yang Bapak mau, kamu potong rambut. Saat itu Jarod mengatakan, jika itu yang Bapak inginkan gitu, mending Jarod mundur Pak. Tiba-tiba Jarod mengatakan hal seperti itu. Kan aneh. Loh, kok kamu seperti itu? Nah, iya Pak. Kalau toh saya disuruh potong rambut saya mundur Pak. Loh, nah. Kenapa kamu nak? Iya pak, maafkan saya pak, saya nggak bisa. Ya udah kalau gitu bapak masuk dulu. Bapak lagi nggak enak badan. Tiba-tiba bapaknya Windy merasa tersinggung juga. Tersinggungnya ini anak saya udah legowo untuk menerima. Ketika saya mengingatkan untuk potong rambut kok seperti menantang. Itu yang membuat bapaknya Windy akhirnya meninggalkan obrolan tersebut. Lebih memilih untuk masuk ke dalam rumah. Yang awalnya ngobrol di teras. Singkat cerita, berapa hari kemudian Windy kembali lagi menemui Jarod yang berada di warkop. Mas, kamu kenapa sih mas kok kemarin sama Mbak? Udah, sekarang udah jelas kok. Mending kamu cari yang lain. Kalau aku disuruh potong rambut, maaf aku nggak bisa. Tapi mas, masa sih mas? Keinginan Bapak itu kan juga untuk kebaikan mas. Biar dilihat rapi. Windy, aku nggak bisa. Maaf, aku nggak bisa untuk potong rambut. Karena apa mas? Nah, Windy diberitahu nih sebabnya. Nah Windy disuruh menjelaskan ke bapaknya. Hingga pada akhirnya kembali lagi nih. Seperti diberi kesempatan bapaknya Windy. Ini datang ke warkopnya Jarod. Bukannya Jarod datang ke tempatnya Windy. Justru malah seperti Tuhan memberi kesempatan untuk bapaknya Windy ketemu Jarod lagi. Jarod ketemu bapaknya Windy lagi. Nah apa benar? Apa yang diceritakan Windy? Windy sudah cerita sama bapak. Jadi ini sudah berapa hari kemudian gitu kan ya. Bapaknya datang ke situ sama Windy dan menanyakan seperti itu. Benar adanya pak, itu alasan saya tidak mau potong rambut. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya? Kenapa Jarod tidak mau potong rambut? Ini yang terjadi. Jadi pada saat itu di depan bapaknya Windy, Jarod langsung menyibakkan rambutnya. Dan saat itu bapaknya terdiam melihat telinga sebelah kiri Jarod. Maaf ya, ini tidak ada. Telinga sebelah kiri ini nggak ada. Dan ada bekas luka. Itu pak, kenapa saya tidak mau potong rambut. Itu alasan saya pak. Sampai detik ini tidak ada orang yang berani nyuruh saya potong rambut. Saya nggak mau. Terserah. Iya nak, tapi kalau boleh tahu kenapa? Jarod sudah cerita sama Windy tapi tidak detail. Nah kali ini bapaknya Windy pengen mengerti, pengen tahu. Itu luka kuping, luka di telinga. Ini bukan bawaan lahir. Akan tetapi seperti sebuah insiden kecelakaan. Akhirnya Jarod pun menceritakan. Saya mau bercerita, tapi ini kembali lagi terserah Bapak. Mau nantinya saya ini diterima menjadi menantunya Bapak, silakan. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Saya sudah siap untuk hal ini kok. Iya nak, cerita saja. Akhirnya Jarod menceritakan kejadian apa sebenarnya yang ia terima sehingga menjadikan kupingnya ini yang sebelah kiri ini hilang. Kejadiannya ini bermula pada saat itu Jarod usia 10 tahun. Jarod ini hidup dengan bapak ibunya. Bapaknya Jarod kita sebut saja namanya Pak Teguh. Nah mereka ini tinggal di sebuah gubuk yang sangat kecil. Kejadiannya ini di mana memang masih zaman-zaman sulit. Nah bapaknya Jarod yaitu Pak Teguh. Beliau ini dulu mantan preman yang terkenal bengis. Dia sering ditugaskan untuk menagih-nagih hutang. Jadi ibarat kata kayak debt collector. Dia punya geng banyak. Seperti itu. Ini makanya pas saya baca cerita ini berasa kayak
nonton film. Ternyata di kejadian nyata ada yang seperti ini. Gitu. Nah, saat itu Pak Teguh ketika mau menikahi ibunya Jarot mengatakan, jadi sebelum Jarot lahir nih, aku mau menikah dengan kamu asalkan kamu meninggalkan dunia hitam. Pada saat itu akhirnya Pak Teguh meninggalkan dunia hitam. Akan tetapi ia masih berhutang. Ia masih berhutang banyak dengan salah satu bos. Kita sebut saja bosnya ini namanya Bos Darwis. Nah, pada saat itu Bos Darwis ini tidak mengizinkan kalau kamu mau pensiun dari dunia ini, ya, maka segera lunasi. Saya nggak mau tahu, gitu. Nah, karena memang Teguh saat itu juga ingin berubah, tapi belum ada uang untuk melunasi hutang-hutangnya. Teguh pun kabur, gitu. Teguh kabur, ya. Dia akhirnya menikah dan akhirnya lahirlah si Jarot, gitu. Singkat cerita, di mana Teguh tinggal, ini ketahuan sama Bos Darwis. Bos Darwis mengirimkan anak buah. Pada saat itu, Teguh sendiri hanya seorang penjual koran. Itu di perempatan lampu merah. Ya, dia hanya tukang loper koran. Keliling jalan, keliling pasar, keliling ruko. Nah, ketahuan saat itu, Teguh pun bersembunyi. Teguh bersembunyi, udah ketahuan rumahnya. Ada 4 anak buahnya Darwis. Ini langsung mengancam. Pak Bos pengen kamu datang ke sana. Kamu sudah berapa kali kabur-kaburan. Kalau kamu pengen lunas hutangnya, maka kamu harus gabung lagi. Nah, saat itu, ya, Teguh mengatakan, saya tidak ingin ikut lagi. Nanti akan saya lunasi, tapi beri waktu. Kami tidak mau tahu, pokoknya kamu ikut dulu. Nah, karena saat itu istrinya Teguh ini mengatakan, jika tidak mau lagi melihat Teguh kembali ke dunia hitam, maka Teguh menjanjikan ke anak istrinya, menjanjikan ke Jarot, menjanjikan ke ibunya Jarot, bahwa tenang, akan kuhadapi Bos Darwis. Akhirnya Teguh pun menemui Bos Darwis, gitu, menemui Bos Darwis, dan Bos Darwis mengatakan, jika kamu harus melunasi hutang, kalau enggak ya berarti kamu harus melaksanakan tugas-tugas ini. Kenapa Teguh yang dipilih? Bisa dikatakan Teguh ini jago bela diri dan banyak orang-orang yang takut sama Teguh. Nah, kedatangannya Teguh sebenarnya ini dia ini menyerahkan diri bahwa saya tidak akan lagi masuk ke dunia hitam, tapi saya akan melunasi hutang. Bos Darwis di situ tidak mau. Ya sudah, berarti dalam waktu tempo dekat kamu harus melunasi semuanya. Teguh pun pulang. Teguh pulang cerita sama istrinya. Aku tetap bersama kalian. Aku tidak akan lagi seperti dulu mencelakai orang, menagih-nagih hutang dengan kekerasan. Aku gak mau lagi. Di era itu memang ya ini makanya disamarkan. Ada beberapa orang-orang petinggi-petinggi yang justru malah menyewa jasa-jasa dari orang-orang yang seperti Teguh ini. Orang-orang yang punya nama, orang-orang yang punya jabatan untuk menagih hutang inilah itulah. Nah, Darwis ini mengatakan kepada anak istrinya bahwa tenang, Bapak tetap bersama kalian dan Bapak tidak ingin lagi terjun ke dunia hitam. Singkat cerita, Teguh pun akhirnya berusaha semaksimal mungkin. Mulai bekerja ini itu segala macam sampai ia tidak pernah mengenal lelah. Jarot pun tidak tega melihat bapaknya. Melihat bapaknya ini yang benar-benar banting tulang. Ngumpulin uang segala macam bla 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 bla. Akan tetapi karena hutangnya jutaan gitu ya. Hutangnya ini banyak. Ini yang membuat uang itu tidak cepat lekas terkumpul. Lagi-lagi didatangi sama anak buahnya Darwis. Ini yang membuat Teguh ini mengatakan kepada anak istrinya, berlindung di tempatnya nenek. Berlindung di tempatnya nenek. Ketika mereka nagih, kembali lagi nih, mereka diumpetin. Teguh mengatakan kepada anak istrinya, gimana kalau kita pindah kontrakan? Mereka pun akhirnya pindah kontrakan. Agar mereka ini tidak mencari lagi, kayak kehilangan jejak gitu. Mereka pindah kontrakan. Nah, pada saat mereka pindah kontrakan, sempat bisa bernafas kan. Karena anak buah Darwis ini kehilangan jejak. Akan tetapi yang namanya Teguh ini nyarinya uang kan di jalanan. Ini kan bingung. Aku harus bekerja apa kalau aku tidak keluar dari kontrakan? Jadi Teguh jualan tapi sambil ngumpet-ngumpet. Yang ada uang nggak terkumpul kan.
Orang jualan sambil ngumpet-ngumpet, takut ketahuan anak buahnya Darwis. Kebingungan lah si Teguh. Pulang ngumpulin uang lagi, tapi belum cukup. Ya. Nah, singkat cerita, kabar mulai terdengar. Oh, Teguh ini berada di kota ini. Ayo kita cari, ayo kita cari. Anak buah dari Darwis akhirnya kembali mencari Teguh. Teguh sudah berasa nih, aduh ini ada yang mengintai aku, ada yang mencari aku nih. Teguh kebingungan saat itu. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu persembunyian Teguh pun akhirnya tercium. Nah, pada saat itu entah apa yang terjadi. Saat itu Teguh ini dikeroyok. Teguh dikeroyok dan dibuang ke sungai. Pikiran dari anak buahnya Darwis, Teguh ini sudah meninggal. Gitu. Ternyata Teguh ini masih hidup. Gitu. Teguh masih hidup, dia ini ditemukan warga. Dia ditemukan warga, ditolong warga, akan tetapi, maaf nih di sini nih, ya, dia dalam kondisi linglung. Bahkan ini seperti orang gila. Jadi dia sampai, ya ini sampai subuh ya kan? Sebentar, nunggu suara azan dari masjid. Sebegininya ya kan? Kita ini menyuguhkan sebuah cerita. Sebentar ya, jadi ada suara masjid. Udah. Nah, kita lanjut ceritanya. Teguh ini benar-benar linglung. Ditanya siapa namanya, ini nggak tahu. Awal mulanya bagaimana nggak tahu. Yang ia ingat hanya pada saat ia dikeroyok dan dibuang. Udah. Nanti habis itu dia ngeblank lagi. Aku dipukul, dikeroyok, udah. Kamu punya keluarga nggak? Nggak tahu, Teguh bingung. Pelan-pelan dia disuruh mengingat-ingat. Nah, dia ini sampai membantu warga di situ yang menemukan, dia bercocok tanam. Dia bercocok tanam, ya kan? Dia membantu warga di situ yang menolong. Tapi Teguh ini nggak sadar-sadar. Kemana anaknya, kemana istrinya? Teguh nggak tahu, bener-bener hilang ingatan. Nah, pada suatu ketika, ini yang entah disebut magic atau apa ya. Jadi ada daerah tersebut, ini kayak orang pinternya di situ. Ada orang pinternya di situ dan masih kebudayaannya ini masih kental. Nah, pada saat ada upacara ngumpul, kayak ada acara adat kayak gitu. Teguh ini disuruh menghafal sebuah mantra. Ini keunikan di cerita ini nih, bagian ini. Dia disuruh membaca mantra ini, mengikuti arahan dari yang dituakan di situ. Ada acara api unggun juga, kayak orang-orang Dayak kayak gitu. Dia di situ entah apa yang ada di otaknya, tiba-tiba ia teriak di depan api unggun yang sedang membara. Wah! Tiba-tiba Teguh teriak seperti itu. Diingat lagi, terus diingat. Teguh akhirnya memanggil nama istri dan anaknya, memanggil Jarot. Seolah Teguh ini mengingat, ini sampai saya pikir, lah kok kayak film ya? Ternyata di cerita nyata ya ada orang yang linglung, kayak amnesia apa-apa, setelah kembali diingatkan, ya kayak kembali dituntun, mulai mengingat. Jadi mungkin film-film yang bagus itu ada adopsi dari kisah nyata, mungkin seperti itu. Gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya Teguh mengingat nama itu kan, nama Jarot gitu. Orang yang dituakan di situ, ini menanyakan kan, siapa Jarot? Kamu punya keluarga berarti? Anak. Tapi nanti lupa lagi. Sampai berapa kali upacara adat seperti itu. Ini zaman dulu. Hingga pada akhirnya Teguh ini mengingat bahwa dia punya anak dan punya istri. Tapi adanya di mana ini belum tahu. Diberi bekal seadanya, akhirnya Teguh ini mencari keberadaan anak dan istrinya. Aku harus mencari anak dan istriku di mana. Akhirnya dia pamitan dengan warga yang menemukan. Ia mencari ke kota, mencari keberadaan anak dan istrinya. Nah, singkat cerita, akhirnya Teguh pun ini pergi ke kota dan mencari kontrakannya. Gitu. Akan tetapi yang punya kontrakan justru terbelalak ketika melihat Teguh, kaget. Mas Teguh masih hidup? Iya, saya masih hidup. Dan saya ini hilang ingatan. Sampai saya ini mengetahui semuanya. Di mana anak istri saya? Nah, setelah itu, ya yang punya kontrakan justru malah ketakutan. Tanya saja sama ibunya Mas Teguh.
Hingga pada akhirnya Teguh pun ya ini pergi ke rumah orang tuanya. Ternyata benar adanya. Orang tuanya melihat Teguh kaget ketika Teguh ini masih hidup. Karena apa? Kabar yang didengar orang tuanya Teguh, kabar yang didengar ibunya Teguh ini sudah meninggal. Nah pada saat itu ya orang tuanya langsung memeluk Teguh. Anaknya justru malah ketakutan. Jarot melihat bapaknya malah ketakutan. Nah ini bapak, nah Jarot. Dipeluklah si Jarot. Jarot hanya menangis. Nah pada saat Jarot ini menangis, Teguh ini segera memegang kepalanya Jarot, memeluk Jarot. Tapi saat itu Teguh langsung kaget. Nah kamu kenapa? Nah disinilah nih, telinganya Jarot ini sudah tidak ada. Yang sebelah. Jarot hanya menangis. Bapak. Jarot hanya menangis, yang awalnya ketakutan. Kenapa nak bisa seperti ini? Kenapa? Bapak mengingat-ingat. Ini hanya bapak mengingat kamu dan ibu kamu. Dan sekarang ibu kamu di mana? Nak? Bapak. Kemana istrinya Teguh? Nah, di sini nih, ya. Ada flashback lagi. Jarot pun akhirnya menceritakan. Apa bapak tidak ingat? Coba pak diingat-ingat lagi. Ibu itu sudah meninggal pak. Boom. Apa? Ibumu sudah meninggal nak. Jarot ini mengembalikan lagi ingatan bapaknya. Seperti apa ceritanya? Ya berarti ini kita tarik mundur lagi nih. Di dalam flashback ada flashback. Dan kenapa ini kok bisa Jarot tiba-tiba telinganya sudah tidak ada sebelah? Jadi pada saat itu Teguh yang sedang di pasar, dia sedang menjual koran, dia sambil ngumpet-ngumpet, akhirnya ketahuan mendengar kabar jika anak buahnya Darwis sudah berada di kontrakan. Gitu. Teguh yang saat itu kebingungan, dia ini langsung pulang. Hujan deras, petir menggelegar. Kontrakan itu memang berada di tempat terpencil. Kiri kanan ini jauh dari orang-orang, jauh dari rumah warga. Teguh pulang, ini sudah ada Darwis, ya, sudah ada bos Darwis dan anak buahnya. Saat itu Teguh kaget. Kagetnya kenapa? Istrinya sudah diikat. Ya. Teguh di sini memohon kepada Darwis, jangan sakiti keluargaku. Ya kalau kamu mau, kamu harus melakukan tugas ini. Teguh menolak, jangan sakiti mereka, Teguh yang ada dihajar. Dan tepat di hadapan Teguh, disinilah istrinya Teguh ini diperkosa. Diperkaos rame-rame di situ, termasuk si Darwis. Kurang puasnya, Jarot ini diancam di depan Teguh. Kamu mau mengiyakan tugas ini enggak? Kalau enggak, kuping anakmu ini akan kita potong. Saat itu, ya, Teguh melawan terus-menerus orang-orang yang memegangi Teguh. Di depan Teguh, Jarot pun menahan rasa sakit dengan ia menjerit saat telinganya ini dipotong. Boom! Nah, Jarot. Akan tetapi dengan menahan rasa sakit, Jarot berhasil kabur dari rumah itu. Jarot berhasil ngumpet sambil menahan kupingnya ini terpotong. Nah, Teguh saat itu melawan tidak mampu. Dipukulnya, Teguh sudah tidak sadarkan diri. Jadi udah sempoyongan. Seingat Teguh hanya dilemparkan saja. Dilempar di mana nih? Dilempar di sungai. Boom! Teguh dilempar di sungai. Disitulah Teguh berpisah dengan putra dan istrinya. Istrinya meninggal. Nah, Jarot ini menceritakan hal itu kepada Teguh. Itu pak yang terjadi itu pak. Itu yang terjadi pak. Nah, Teguh geram saat Jarot menceritakan semuanya. Aku harus menghabisi Darwis. Wah, darah mendidih, emosi naik. Geram dia. Tanpa pikir panjang, ia mengambil sebuah golok. Dan mencari keberadaan Darwis. Dendam yang sangat membara. Benar-benar seperti film. Ternyata di dunia hitam gitu ya, di dunia kelam gitu, di dunia yang memang benar-benar keras, ada hal seperti ini gitu loh. Ada hal-hal yang memang benar-benar mengerikan. Teguh akhirnya mendatangi markas Darwis. Dan benar adanya Darwis sedang foya-foya. Bos Darwis sedang foya-foya, jadi dia ini, maaf ya, bisa dikatakan kayak mengepalai tempat prostitusi.
Teguh datang ke situ dan langsung melibas habis. Anak buah yang menyerang Teguh ini langsung dihabisi sama Teguh satu persatu. Langsung ditutupnya bagian perut. Wah! Boom! Darwis tergeletak, saat itu keramaian ya. Karena memang orang-orang melihat kejadian itu, ini menjadikan akhirnya polisi datang. Teguh akhirnya ditangkap. Teguh dijebloskan ke penjara. Ini benar-benar hukumannya berat, ya kan? Nah, singkat cerita berjalannya waktu terdengar kabar. Dan kabarnya ini simpang siur. Ada yang mengatakan Teguh meninggal di penjara ini karena dikeroyok anak buahnya Darwis atau saudara-saudaranya Darwis yang sudah berada di penjara. Ada juga yang mengatakan serangan jantung, bla 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 bla. Teguh dipastikan meninggal dunia. Itu. Nah, Jarot pun mendengar kabar tersebut jika ayahnya meninggal dunia. Semenjak itu Jarot ketika mengenal orang atau apa dekat dengan orang, ini banyak yang ketakutan. Bapaknya preman kok, bapaknya preman kok, bapaknya preman kok. Nah, untuk menutupi rasa malunya, ia sampai menggondrongkan rambut. Gitu. Ia malu. Selalu menjadi bahan pertanyaan. Yang ada ia terus mengingat kejadian-kejadian itu yang membuat trauma. Gimana gak trauma? Ibunya diperkosa di depan matanya Jarot. Bapaknya dipukul habis-habisan sampai bapaknya ini hilang ingatan. Untungnya si Jarot ini berhasil kabur dengan menahan rasa sakit kupingnya yang dipotong. Bayangin coba. Masih kecil saat itu. Nah, flashback pun selesai. Saat itu Jarot pun menceritakan kepada Windy dan bapaknya. Itu Pak, masa kelam saya. Seperti itu ceritanya Pak. Sekarang terserah Bapak. Kalau toh Bapak masih mengizinkan saya menikahi Windy, ya saya akan terus melangkah. Tapi kalau Bapak tidak bisa menerima keberadaan saya ini, saya tidak apa-apa Pak. Karena saya tidak ingin potong rambut Pak. Ya hanya sekian-sekian saja. Ya seperti ini tampilan saya Pak. Saya malu Pak. Nah, bapaknya Windy ini ngomong kan akhirnya, kamu kenapa nggak cerita pada saat itu? Karena saya mengingat itu berat Pak. Saya berat mengingat itu. Pada saat di warung, di warkop itu sampai warkopnya ini sempat ditutup. Hanya untuk menceritakan kejadian itu. Karena Jarot ini saat bercerita ini sambil nangis. Saat menceritakan kehidupan di keluarganya. Benar-benar kelam. Nah, singkat cerita, setelah bapaknya Windy ini merestui, ya, akhirnya Jarot dan Windy pun menikah. Gitu, akhirnya diperbolehkan. Gitu, dan Jarot sendiri disupport gitu, ibarat kata ini batin gitu ya, dikasih semangat bahwa kamu sudah menjalani kehidupan yang baik. Kamu sudah berjuang sampai kamu ini berusaha untuk mengingat kejadian itu, kejadian kelam di keluargamu. Nah, Jarot sendiri orangnya penyayang. Akhirnya mereka menikah, mereka pun punya rumah, ya. Bapak dari Windy juga memberikan rumah gitu ya. Kalian tinggal di sini. Jangan sampai kalian ini tidak saling menyayangi. Kalian ini harus saling menyayangi. Bapak sayang kalian. Menikahlah mereka gitu. Dan cerita pun selesai. Neneknya si Jarot juga sudah meninggal. Gitu, cerita sudah selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu. Ini cerita sangat epik sekali. Bahkan kalau dia angkat untuk film ya, mudah-mudahan ada rezeki banyak gitu. Pengen banget nih setiap ada cerita yang bagus pengen saya angkat bikin film atau apa gitu. Kayaknya layak nih, bagus banget nih. Sebuah balas dendam ya, sampai sudah sempat hilang ingatan. Jadi saya pernah nonton film kayak gitu, orang hilang ingatan terus akhirnya balas dendam kayak gitu. Ternyata di kehidupan nyata ada yang seperti itu. Ini saya salut loh. Jarot sebagai anak seorang preman, dia bisa menahan rasa sakit itu. Walaupun setiap teringat ya memang sakit. Sampai cerita ini dikirimkan ke saya. Salut saya. Buat teman-teman yang punya cerita menarik, pengalaman hidup yang pelik, yang pahit, yang benar-benar pengen diceritakan, gak ada tempat curhat, disinilah di Yoska Official tempatnya. Monggo silakan. Mau cerita kehidupan, rumah tangga atau apa segala macam, gak ada solusi, monggo silakan diceritakan di Yoska Official. Karena kadang-kadang kita menemukan solusi justru malah dari kolom komentar gitu, kolom komentar orang-orang, teman-teman, saudara-saudara kita semua yang nonton tayangan ini bisa ngasih solusi. Makanya monggo silakan buat teman-teman di rumah ini menanggapi cerita ini bagaimana,
solusinya bagaimana, apa segala macam, monggo silakan di kolom komentar. Nah, buat teman-teman nih, caranya ngirim cerita gampang sekali, ini ditulis per paragraf atau per kalimat. Itu biar saya ini ngafalinnya gampang. Kirimnya kemana? Kalian bisa DM ke Instagram saya. Ini dia, @dodosinjo. Atau kalian bisa ke TikTok saya, Dodo Sinjo Raw. Kalian bisa DM di situ juga. Follow, nanti saya follow back. Gitu. Atau kalian bisa langsung ke nomor WhatsApp saya. Nanti saya arahkan cara buatnya gimana. Cara buat ceritanya, nyusun awalnya bagaimana, biar kalian nggak bingung. Ini nomor WhatsApp saya 085870433336. 4 kali saya ulang, 085870433336. 4 kali. Ya, seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp yang lainnya. Nah, nomor tersebut ini juga bisa untuk pemesanan cemilan. Cemilannya seperti apa sih Mas? Ini dia, cemilan dari Bunda Raw. Ku tak ingin bila harus berandai-andai lagi, karena ku takut lebih keras bila ku terjatuh nanti. Ku tak mau bila harus berjika-jika lagi, karena ku takut lebih perih saat ku terluka nanti. Hanya saja ku ingin kau mengerti, sudilah kiranya kau buka hati dan dengarlah, oh bunga hati, engkaulah yang aku nanti. Dan lihatlah, oh bunga hati, engkaulah yang aku cari. Ku tak ingin bila harus berandai-andai lagi, karena ku takut lebih keras bila ku terjatuh nanti. Cemilan dari Bunda Raw, dari bunda saya sendiri gitu. Dan sebagian saya yang buat juga loh. Dengan adanya kalian order, mudah-mudahan kita bisa berbagi lagi ya Mas Brian ya. Amin. Amin. Ya, seperti yang sudah-sudah. Dan saya mau ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah order dan orderannya ini sudah sampai ke tempat kalian masing-masing. Saya mau ucapkan banyak terima kasih. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Yoska Official ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoska.